Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kali ini bertemakan keutamaan berjamaah di masjid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di negara kita ini amatlah sangat banyak jumlahnya, dan ini merupakan karunia besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan merupakan perkara yang sangat patut untuk kita syukuri bersama. Bahwasanya tidak semua negara memberikan kelonggaran bagi masyarakatnya untuk membangun masjid sedemikian mudahnya, dan tidak semua tempat kaum muslimin mampu mendapatkan sebagaimana yang kita rasakan saat ini, yaitu masjid ada di mana-mana. Dan alhamdulillah kaum muslimin di wilayah kita banyak yang tergerak hatinya mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangunkan masjid karena Allah Ta'ala, besarkah dia ataupun kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Maka bagi kaum muslimin yang telah rela menyisihkan sebagian rizkinya untuk membangunkan fasilitas peribadatan untuk kita, maka kita apresiasi betul dan kita dukung. Kita bantu mereka untuk mendapatkan sebagaimana yang mereka upayakan, yaitu pahala yang besar. Maka hendaklah kita bantu mereka yang telah membantu kita, jangan memakmurkan masjid-masjid yang telah terbangun dengan berbagai macam ibadah, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya li dzikrillah wa iqamatis salat wa tilawatil Quran. Dalam hadis Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu fungsi masjid. Bahwasanya masjid tidak lain adalah untuk mengingat Allah Ta'ala, tempat untuk ditegakkan salat di dalamnya, dan tempat di dalamnya untuk dibacakan Al-Quran. Maka setelah adanya upaya yang besar dari sebagian kaum muslimin dalam rangka memfasilitasi kaum muslimin untuk beribadah di dalamnya, dan dalam rangka untuk mengikuti jejak Nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka untuk meraih keutamaan besar di akhirat kelak, maka kita syukuri nikmat yang besar ini dengan adanya fasilitas tempat ibadah yang Allah mudahkan, kita makmurkan bersama dengan berbagai macam ibadah di dalamnya. Terlebih lagi berkaitan dengan salat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Salat di rumah dan di masjid tentunya memiliki banyak perbedaan. Tidak sebagaimana yang dikerjakan oleh mereka di rumah, biarpun dalam kondisi lebih khusyuk mungkin. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan keutamaan besar bagi mereka yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah di dalamnya. Nabi bersabda, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat yang dikerjakan secara berjamaah itu lebih utama
dengan kelipatan pahala 27 derajat dibandingkan dengan mereka yang mengerjakan salat secara sendirian. Salat dikerjakan secara berjamaah, pahalanya lebih besar. Dan tentunya berjamaah di sini dimaksud adalah berjamaah di masjid-masjid yang telah terbangun. Pahalanya lebih besar 27 derajat dibandingkan dengan salat secara sendirian di rumah, biarpun dia lebih khusyuk mungkin. Karena merasa lebih nyaman salat di rumahnya sendiri. Dan kaitannya pahala besar menanti bagi mereka yang salat berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man shalal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalal subha fi jama'atin faka'annama shalal laila kullah." Barang siapa mengerjakan salat isya secara berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia telah menegakkan ibadah separuh malam. Bayangkan, mana ada di antara kita yang mampu setelah mengerjakan salat isya kemudian terus mengerjakan salat sampai pertengahan malam. Ini luar biasa, menunjukkan betapa besar pahala orang yang mengerjakan salat isya secara berjamaah. Dan barang siapa mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan salat sepanjang malam. Lagi-lagi siapa yang mampu di antara kita setiap malam, setiap hari, sepanjang tahun mengerjakan salat sepanjang malam dari isya sampai subuh tanpa tidur. Artinya pahala orang yang mengerjakan salat secara berjamaah di masjid, tidurnya dia terhitung seperti sedang beribadah. Tidurnya dia seperti sedang mengerjakan salat. Ini keutamaan yang luar biasa. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka syukuri ini, setelah ada masjid, makmurkan di antara adalah dengan mengerjakan salat secara berjamaah. Kemudian masih berkaitan pahala besar bagi mereka yang mengerjakan salat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tatahhara rajul summa mara ilal masjid yar'a salat." Apabila seorang dia bersuci, kemudian dia melangkahkan kakinya pergi ke masjid untuk menjaga salat 5 waktunya, katabalahu katibuhu bikulli khutwatin yakhtuha ilal masjid 10 hasanat. Maka malaikat pencatat telah menuliskan untuknya setiap langkah yang dia langkahkan menuju ke masjid sama halnya dengan melakukan 10 kebaikan. Satu langkah diganjar dengan 10 kebaikan. Berapa langkah? Seorang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid. Hitung berapa langkah, kalikan 10. Itulah kebaikan yang dihitung oleh para malaikat berlandaskan perintah dari Allah SWT. Kemudian wal qa'id yar'a salat kal qanit. Kemudian orang yang duduk menunggu salat berikutnya seolah dia seperti sedang beribadah selama duduknya. Duduk saja, misalkan orang salat maghrib kemudian duduk menunggu isya, maka duduknya tersebut terhitung seperti sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Wa yuktabu ma'al musallin min hin yakhruju min baitihi hatta yarja' ilaih. Dia terhitung seperti orang-orang yang salat semenjak dia keluar dari rumahnya hingga dia kembali ke rumahnya kembali. Jadi orang datang ke masjid kemudian beribadah, maka di situ ada nilai lebih dibandingkan salat di rumah sendirian. Dari duduknya saja ada pahala, sampai dia berjamaahnya ada pahala, kemudian sampai pulangnya setiap langkah kakinya memiliki pahala tersendiri di sisi Allah Ta'ala. Ini merupakan keutamaan besar di sisi Allah Ta'ala bagi mereka yang makmurkan masjid dengan mengerjakan ibadah salat berjamaah di dalamnya. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan yang lainnya, orang yang senang mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah, maka dosa-dosanya akan dileburkan dan derajatnya akan ditinggikan. Dan ini tentunya merupakan perkara yang sangat kita harapkan. Yang mana kita ini manusia biasa, kullu bani adam khata'. Setiap manusia pasti banyak salahnya, dan tentunya orang yang bersalah pasti ingin dosa dileburkan. Dan kesempatan dalam sehari 5 kali Allah janjikan peleburan dosa dengan langkah kaki yang diayunkan ke dalam masjid. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faradillah, kanat khutwatahu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa bersuci di rumahnya,
kemudian melangkahkan kakinya menuju salah satu rumah di antara rumah Allah, itu masjid, lihat dia faridatan, untuk menunaikan kewajibannya, min faraidillah, di antara kewajiban-kewajiban yang Allah bankan untuknya, itu salat 5 waktu. Kanat khutwatahu, maka langkah-langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'atan, langkah satunya meleburkan dosa-dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang lainnya akan meninggikan derajat. Faidah langkah kaki dihitung di sisi Allah Ta'ala. Langkah kaki dihitung di sisi Allah Ta'ala. Langkah kaki ke mana? Langkah kaki pergi ke masjid Allah dalam rangka beribadah, memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Maka faidahnya orang tersebut akan dihapuskan dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Kemudian di akhirat kelak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, karena keutamaan mengerjakan salat berjamaah, makmurkan masjid, tidak hanya akan dirasakan di dunia, akan tapi juga akan dirasakan pelakunya sampai di akhirat kelak. Yang mana orang yang senang memakmurkan masjid dengan berbagai ibadahnya, maka kata Nabi SAW, orang yang tersebut akan mendapatkan naungan di hari yang mana tidak ada naungan melainkan hanya naungan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa minha wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. 7 jenis orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan selain naungan dari Allah SWT. Jadi nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki. Kemudian matahari dekatkan sedekat-dekatnya. Yauma tudasyamsu 'alal khalqi hatta miqdari milin, hatta takuna minhum kamikdari mil. Pada hari matahari dekatkan sedekat-dekatnya kepada manusia sampai sejarak 1 mil. Bayangkan, matahari sekarang berapa mil, berapa ribu mil jauhnya. Panasnya bisa mengeringkan tubuh, bisa mengeringkan pakaian dan seterusnya. Bagaimana halnya ketika matahari dekatkan sejarak 1 mil. Manusia dalam kondisi telanjang bulat semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang tandus. Maka manusia akan bercucuran keringat. Bahkan saking derasnya keringat yang bercucuran di tubuhnya, ada yang tenggelam sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai perutnya, sampai pundaknya. Bahkan ada yang tenggelam dengan air keringat sendiri. Itu semua balasan atas perbuatan sendiri ketika di dunia. Maka ada orang-orang yang mendapatkan naungan yang pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Di antara adalah apa? Seorang yang hatinya mu'alakun fil masajid, hatinya terpaut dengan masjid, senang pergi ke masjid dalam rangka mengerjakan salat 5 waktu, dalam rangka untuk belajar Al-Quran, dalam rangka untuk berzikir, dalam rangka untuk menghadiri pengajian dan seterusnya. Ini keutamaan luar biasa yang Allah janjikan di kemudian hari, yang mana hari tersebut hari sangat berat, hari yang sangat berat, dan manusia tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah SWT, dan berbagai keutamaan lainnya dari memakmurkan masjid yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kaitannya memakmurkan masjid merupakan perkara yang sangat mulia dan istimewa. Karenanya manusia terpadi sepanjang zaman, manusia terbaik sepanjang zaman, siapa dia? Tidak adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para ulama meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Dan begitu pula para sahabat yang Nabi puji-puji mereka, khairun nas qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum.
Sebaik-baik manusia adalah mereka hidup di zamanku ini, itu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya itu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Mereka sebaik-baik manusia tidak melalaikan dari memakmurkan masjid untuk beribadah di dalamnya. Makanya sampai-sampai ada sebagian sahabat yang mengecap sahabat lainnya yang tidak ikut berjamaah salat isya dan subuh, maka sahabat yang lainnya mengindikasikan orang tersebut terserang penyakit nifak. Sepertinya orang tersebut telah menjadi munafik. Saking semangatnya mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Dan bahkan ada kisah sebagaimana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, yang mana beliau perhatikan dari jamaah yang masuk ke masjid, ada seorang yang rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabawi. Mungkin untuk ukuran kita lebih dari 1 jam karena berada di pinggiran Madinah. Sampai-sampai orang tersebut ditawari, dinasihati, dikasih masukan, kenapa engkau tidak membeli keledai yang dengannya engkau bisa gunakan di tengah malam untuk menempuh perjalanan ke masjid. Karena orang ini salat 5 waktunya tidak pernah tertinggal dikerjakan di masjid. Kemudian kamu pergunakan di siang hari ketika panas terik menyengat. Maka apa balasan jawaban orang tersebut? Ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid. Aku tidak pengen rumahku dekat berada di Masjid Nabawi. Ini uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Karena aku ingin setiap langkahku dituliskan pahala di sisi Allah Ta'ala. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan begitu juga langkah kepulanganku dari masjid supaya semuanya terhitung pahala. Bayangkan jarak tempuh yang jauh, mungkin sejam lebih, sehari 5 kali mungkin, atau sehari 3 kali, karena diborong mungkin maghrib sekalian isya, duhur sekalian asar, kemudian subuh secara sendiri tiap hari. Maka ketika Nabi SAW mendengar alasan orang tadi yang menyebutkan ingin setiap langkahnya mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka kata Nabi SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan setiap apa yang kamu harapkan tadi pahalanya. Artinya orang tadi telah diganjar oleh Allah SWT sebagaimana niatnya. Dia langkahkan kaki setiap hari ke masjid untuk mendapatkan keutamaan dari setiap langkah yang diayunkan demi memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian, kita yang di sini termasuk di antara orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mensyukuri nikmat besar yang mana masjid mudah untuk kita dapati dimanapun ada. Dimanapun kita berada, masjid tersedia. Dan masjid yang kita rasakan saat ini terlihat indah dan bersih, rapi dan nyaman dengan berbagai fasilitasnya. Maka tentunya akan lebih mudahkan kita untuk beribadah di dalamnya. Maka manfaatkan kemudahan ini dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dimudahkan untuk mendapatkan berbagai keutamaan di sisinya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan kita di sisi semuanya senantiasa Allah kuatkan dalam iman, dalam Islam, sehingga mampu memilih mana amalan terbaik, dan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita nanti di atas Islam, di atas iman, dan di atas amal salih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam wa na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rabbana asrif 'anna kulla su'in wa syarrin ya dzal jalal wal ikram. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma wafiq waliya amrina ila ma tuhibbu wa tarda. Khudh bi nawasim ilal birri wat taqwa wasadidhum fil aqwali wal a'mali ya dzal jalal wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawa tadilu sawu sufakum fa inna taswata sufuf min tammi salat. Saf dirapatkan dan diluruskan. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.